Ledakan dahsyat menggema di sejumlah kawasan strategis Iran, menyapu udara dengan suara yang menyalak seperti peringatan keras. Tak perlu waktu lama untuk menyadari siapa dalangnya. Dengan Israel setia di barisan belakangnya, tampak jelas sebagai pemantik konflik yang mulai membara ini. Di tengah ketegangan yang terus menanjak, sebuah tajuk dari media besar di Iran terdengar seperti tamparan. Berapa banyak peti jenazah tentara Amerika yang harus dikirim pulang oleh Trump hanya demi membela kepentingan Israel? Di balik operasi serangan ini, dua perangkat militer menjadi ujung tombak aksi. B-2 Spirit, pesawat pengebom siluman kelas strategis, dan GBU-57 MOP, bom penghancur struktur bawah tanah. B-2 Spirit bukan sekadar pesawat tempur biasa. Ia adalah simbol supremasi teknologi udara Amerika, didesain untuk menyelinap masuk ke wilayah lawan tanpa meninggalkan jejak di radar. Kemampuan stealth-nya luar biasa. Mulai dari bentuk tubuh yang nyaris tak terdeteksi radar, bahan penyerap gelombang elektromagnetik, hingga sistem avionik kelas atas yang membuatnya seperti hantu di langit. Bagi sistem pertahanan musuh, kehadiran B-2 nyaris mustahil dilacak, bahkan ketika pesawat itu sudah jauh menembus wilayah mereka. Keunggulan lainnya terletak pada daya jelajahnya. B-2 mampu terbang langsung dari pangkalan di daratan Amerika menuju target lintas benua, tanpa perlu transit atau dukungan pangkalan regional. Dengan nilai lebih dari 2 miliar dolar AS per unit, pesawat ini bukan hanya mahal, tetapi juga mampu membawa berbagai jenis bom presisi dalam jumlah besar, termasuk sang penghancur utama, GBU-57 MOP. Kalau B-2 adalah tangan yang mengantar, maka MOP lah tinjunya. Bom ini memiliki bobot luar biasa, mencapai 13,6 ton atau 30.000 pon, dan diciptakan khusus untuk merobek pertahanan bawah tanah yang paling kokoh sekalipun. Ukurannya tak main-main panjang 6,2 meter dan diameter hampir 1 meter, menjadikannya salah satu amunisi konvensional non-nuklir paling besar yang pernah dibuat. Bukan sekadar soal ukuran, kekuatan utama GBU-57 MOP justru terletak pada desain konstruksinya dan daya ledaknya yang luar biasa. Bom ini dilapisi baja padat yang sangat tebal, dirancang khusus untuk menahan tekanan hebat saat menembus berbagai lapisan material keras, seperti beton bertulang maupun baja. Di bagian dalamnya terdapat hulu ledak besar berisi bahan peledak berkekuatan tinggi yang sanggup menimbulkan kerusakan dalam skala masif. Ketika dijatuhkan dari ketinggian, bom ini mampu melaju dengan kecepatan supersonik dan menggunakan momentumnya untuk menembus hingga 60 meter beton bertulang atau 8 meter batuan keras sebelum akhirnya meledak. Penjatuhan beberapa bom ini secara bersamaan, seperti yang dilakukan dalam serangan ke Iran, menciptakan efek gabungan yang menghancurkan. Ledakan di kedalaman menghasilkan gelombang kejut dan serpihan tajam yang meluluh lantakkan sistem internal, infrastruktur penting, hingga personel yang bersembunyi di dalam fasilitas bawah tanah yang paling terlindungi. Sementara itu, armada kapal induk Amerika Serikat, USS Nimitz, juga dikabarkan sedang diarahkan menuju wilayah Timur Tengah. Kapal ini, yang merupakan salah satu unit tertua namun masih sangat strategis dalam kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat, dilaporkan telah mengalami perubahan rute dari sebelumnya berada di Laut Cina Selatan. Kunjungan yang tadinya dijadwalkan ke Vietnam pun dibatalkan. Pergeseran arah ini telah dikonfirmasi pada 16 Juni 2025 dan menandai dimulainya perjalanan kapal induk tersebut menuju kawasan operasional Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM yang mencakup wilayah Timur Tengah. Pada Sabtu dini hari, 21 Juni 2025 waktu setempat, Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke Iran. Malam itu menjadi gelap saat jet tempur siluman Amerika Serikat menyelinap masuk ke langit Iran. Laporan menyebutkan 3 target utama serangan rudal. Fordo, fasilitas pengayaan uranium yang dibangun di bawah pegunungan. Natanz, pusat utama pengayaan uranium Iran. Dan Arak, lokasi reaktor air berat yang diyakini menghasilkan plutonium.
Penyerangan ini jelas mencerminkan niat Amerika untuk memperlambat, bahkan menghentikan, program nuklir Iran secara langsung. Serangan ini berlangsung dalam tempo cepat, namun efeknya sangat merusak. Bom-bom presisi tinggi yang dijatuhkan dari pesawat siluman menghantam berbagai infrastruktur penting milik Iran. Laporan dari Teheran menyebutkan bahwa sejumlah bangunan penting mengalami kerusakan berat. Sementara, sistem pertahanan udara Iran hanya mampu memberikan respons terbatas. Di Natanz, ledakan besar menghancurkan sebagian besar struktur bangunan dan merusak sistem sentrifugal utama untuk pengayaan uranium. Di Fordo, Amerika Serikat mengklaim bahwa bom penetrasi mereka berhasil menghancurkan bagian bawah tanah fasilitas tersebut yang dianggap mustahil dijangkau oleh serangan udara biasa. Sementara itu, di Arak, serangan menyebabkan kebocoran serius pada reaktor air berat, menimbulkan risiko bahaya bagi lingkungan sekitar. Kurang dari 24 jam setelah serangan, Iran memberikan tanggapan tegas. Dalam pernyataan resmi, pemerintah Teheran menyatakan bahwa mulai saat itu, seluruh personel militer Amerika Serikat dimanapun mereka berada dianggap sebagai target sah. Peringatan ini bukan ancaman kosong, melainkan sinyal nyata bahwa Iran akan membalas dengan tindakan nyata dan tanpa kompromi. Di sisi lain, Pentagon menyatakan bahwa serangan ini bertujuan untuk memperlambat pengembangan senjata nuklir Iran yang disebut telah mencapai titik kritis. Namun kini, dunia dibuat menahan napas apakah ini menjadi penutup dari konflik panjang yang selama ini berlangsung di balik layar, atau justru menjadi pemicu awal bagi perang terbuka yang jauh lebih mematikan. Pernyataan dari Gedung Putih dan Tel Aviv pun langsung menjadi pusat perhatian setelah serangan tersebut berlangsung. Melalui akun resminya di platform Truth Social, Trump menyampaikan pernyataan blak-blakan. Kami telah menuntaskan serangan yang sangat sukses terhadap 3 situs nuklir di Iran, termasuk Fordo, Natanz, dan Esfahan. Semua pesawat kini telah meninggalkan wilayah udara Iran. Ia juga menegaskan beban penuh bom dijatuhkan di situs utama Fordo. Tak lupa, Trump memuji keunggulan militer negaranya dengan menyatakan tak ada militer lain di dunia yang mampu melakukan ini. Namun menariknya, di akhir pernyataannya, ia justru menulis, "Sekaranglah waktunya untuk perdamaian." Pernyataan lantang Trump ini kemudian memunculkan respons yang cukup mengejutkan dari pihak Pentagon. Saat diminta tanggapan oleh awak media terkait serangan yang disebutkan oleh Presiden, Pentagon memilih bungkam. Juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan komentar atas pernyataan atau tindakan tertentu yang disampaikan Presiden. Sikap ini pun memicu spekulasi mengenai sejauh mana koordinasi antara Gedung Putih dan institusi militer, serta apakah ada perbedaan pandangan internal dalam merespons krisis yang sedang berlangsung. Di sisi lain, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel yang secara langsung mengakui keterlibatan ataupun memberikan rincian mengenai peran mereka dalam operasi tersebut. Meski begitu, sejumlah media internasional, termasuk CNN, mengungkap adanya dugaan kuat bahwa Israel memiliki peran signifikan dalam mendorong Amerika Serikat mengambil langkah agresif terhadap Iran. Meskipun tidak diungkapkan secara eksplisit, sejumlah sumber yang dekat dengan isu ini mengindikasikan bahwa Tel Aviv sudah sejak lama mendorong Washington untuk mengambil langkah keras terhadap program nuklir Iran. Perdana Menteri Israel secara berulang menyuarakan kekhawatirannya terhadap ambisi nuklir Teheran yang dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kelangsungan hidup negara Israel.